kami. Sebentar kami semua anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, hamba-Mu yang di depan ini, dan berkati seluruh jemaat-Mu yang mau mendengarkan dengan baik firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami akan sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu lagu, Indah Rencanamu ya. Semua jemaat bisa nyanyi lagu ini saudara? Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Terus walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Kini ku mengerti. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini aku tahu Tuhan, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Itulah. Nanti kita nyanyi itu lagi Bapak Ibu. Ya kalau nyanyi lagu ini istriku pasti serius saudara ya. Dan kenapa saudara? Ya kita ngalami gitu ya. Ngalami betapa indah rencana Tuhan. Dan ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk kita terus mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita saudara ya. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya taruh di Facebook maupun di WA, di beberapa tempat, bahwa saya akan mengajar tentang rencana Tuhan yang indah atau indah rencanamu. Nah, sebenarnya sudah saya siapkan, tapi 2 flash disk tadi tetap tidak bisa dibaca, berarti laptop CPU kita bermasalah, ya, karena sudah 3 flash disk saya jadi korban. Semua data di situ hilang semua ketika dimasukkan ke situ. Ya, jadi perlu di-upgrade lagi, ya, diperbaiki lagi supaya tidak. Jadi bahan khotbah saya hilang semua di situ, 3 flash disk hilang semua. Ya, terpaksa pelan-pelan Bapak Ibu Saudara ya, karena ini pengajaran dan ayatnya banyak. Ya, jadi ini kan bagi 2 seri, judulnya tetap Indah Rencanamu. Di bagian ini kita belajar tentang rencana Tuhan. Katakan rencana Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Ya, kalau di LCD ada bisa ditayangkan Mas Bagas. Roma pasal 8 ayat 28, ayat ini sering saya singgung, namun belum pernah saya kupas. Ya. Mari kita buka Roma 8 ayat 28.
Yang sudah ketemu katakan, oh ye. Sudah ketemu semua ya? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, perhatikan kalimat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Lalu perhatikan lagi di bagian yang terakhir, ya, dikatakan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu, rencana Allah itu ada. Ya, rencana Allah itu ada. Nah, nanti di bagian yang sesi 2 nanti saya akan sampaikan tentang di bagian kedua itu saya akan bicara tentang rencana buruk, rencana baik. Ya, nanti kita akan bahas di minggu ketiga nanti. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai dari konteks ayat ini. Ya, jadi Allah turut bekerja ya, dalam segala sesuatu. Artinya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, itu semua karena campur tangan Allah, Bapak Ibu. Ya, semua kejadian. Nah, kita tidak tahu, Bapak Ibu, ya, apa yang akan terjadi di depan sana. Lalu kalau kita memperhatikan ayat ini, ya, ke depan sana itu misteri. Tidak ada yang tahu. Tapi kita pegang ayat ini ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Makanya kalau kita nanti baca ayat di Yeremia yang berkata bahwa rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, nanti kita akan jelaskan nanti di belakang sana. Karena orang nanti akan kalau dengan Roma 8:28 sepertinya berseberangan. Di sisi lain Alkitab menulis bahwa rancangan Allah itu baik, damai, sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di ayat bagian terakhir, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, Allah bekerja sesuai dengan rancangannya. Allah bekerja sesuai dengan rencananya. Dan kita tidak tahu rancangan yang akan ada di depan sana. Kita tidak tahu. Gereja sekarang semua sudah membuat rancangan setahun ke depan. Ya, punya program. Umum akan ada program ibadah padang apa piknik, Pak? Pak Waloyo. Ibadah padang. Lalu pemuda akan buat retreat 1 hari 1 malam. Semua sudah terprogramkan. Tapi Bapak Ibu, kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun ini. Tapi kita berpegang dalam ayat ini. Allah tetap turut bekerja. Nah, Bapak Ibu, yang terpenting adalah buatlah rancangan itu, dan libatkan Tuhan. Karena Yakobus 4 ayat 14 itu berkata begini. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya apapun rancangan kita, apapun schedule kita, kita tetap tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan seterusnya. Dulu presiden keberapa itu Brasil ya, dia berkata begini, kalau saya nanti terpilih jadi presiden,
siapapun tidak akan bisa menggeser saya. Tuhan pun tidak bisa membatalkan saya jadi presiden. Kalau saya sudah dipilih jadi presiden. Tapi saudara, betul ketika pemilihan, dia jadi. Yang namanya lupa saudara ya. Jadi, dan semua persiapan pelantikan sudah dipersiapkan. Nah besok itu pelantikan saudara. Sore jam 6, sakit perut saudara. Jam 7 masuk rumah sakit. Jam 12 malam, COVID saudara. Dia berkata, Tuhan pun tidak akan bisa membatalkan. Kita semua tidak tahu. Waktu di depan sana semua adalah misteri itu Tuhan. Tapi perhatikan, walaupun kita tidak tahu, tetap Tuhan merancangkan dalam hidup kita. Setiap kehidupan kita, Tuhan sudah merancangkan. Maka dari itu, tadi ayat 14 berkata kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Maka ayat 15 berkata begini, sebenarnya kamu harus berkata, ini yang harus kita lakukan. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Apa artinya? Rancangan boleh kita buat, schedule boleh kita buat, ya, rencana boleh kita buat. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita membuat rencana, kita berkata kepada Tuhan, jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan mengizinkan, jika Tuhan mengizinkan, kami bersama dengan Tuhan. Artinya saudara, apa yang harus kita lakukan dalam kita menyikapi rencana Tuhan yang baik ataupun buruk ke depan, yaitu adalah taruh semua rancanganmu di dalam Tuhan dan libatkan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, percayalah bahwa rancangan Tuhan atas hidup kita, atas pemeliharaan hidup kita, itu indah. Katakan amin. Sekali lagi ya. Libatkan Tuhan dalam rencanamu, dan percayalah kepada rancangan Tuhan itu indah pada waktunya dalam kehidupan kita. Percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu, kita sekarang harus percaya bahwa Tuhan punya rencana. Katakan, Tuhan punya rencana. Kita punya rencana, tapi Tuhan lebih luar biasa rencananya. Ya, jadi Tuhan punya rencana. Ya, ayat-ayat itu di mana? Saya akan bablas cepat saja, saudara ya. Saudara perhatikan, harusnya ada LCD. Coba operator bisa siapkan Roma 9 ayat 11, 1 Petrus 1 ayat 2. Saya baca dari Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilan. Di situ ada kalimat supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Pemilihan untuk siapa saudara? Pemilihan untuk saya dan Bapak Ibu saudara, untuk diselamatkan. Jadi kalau sudah kita melihat di sini, indah bukan rencana Tuhan? Ya, dari kita belum lahir sudah dipilih jadi umatnya Bapak Ibu. Di sini garis bawahi rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Lalu 1 Petrus 1 ayat 2 berkata, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh dan seterusnya. Jadi dua ayat ini sudah menjelaskan bahwa Allah punya rencana, bahwa Allah memiliki rancangan Bapak Ibu. Jelas rancangan untuk kita sudah dipanggil, dirancang untuk jadi anaknya. Makanya saudara, mau diinjili bagaimanapun juga, kalau dia bukan umat pilihan Allah,
kalau dia tidak dirancangkan untuk dipilih, dia tetap tidak akan jadi orang percaya. Ya. Tetapi kalau dia sudah dipilih, kita baru bercerita tentang Yesus sedikit saja, dia langsung buka hati dan percaya. Nah, pagi hari ini luar biasa ya, di sini banyak anak-anak Tuhan yang baru kenal Yesus. Nanti kita akan lihat ya, betapa kalian berbahagia karena dipilih menjadi orang percaya. Dan itu semua adalah bagian daripada rancangan Allah. Nah, bicara tentang rencana Allah, ada dua hal Bapak Ibu yang dapat kita mengerti dan kita pelajari atau kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu, rancangan Allah ini sudah dibuat, perhatikan. Rancangan Allah ini sudah dibuat sejak semula, lengkap dan utuh Bapak Ibu. Apa maksudnya Pak Timo ya? Rancangan Allah itu sudah dibuat sejak semula, lengkap dan utuh. Berbeda dengan rancangan manusia Bapak Ibu, berbeda dengan rencana manusia. Kalau rencana manusia itu step by step, bertahap. Kan nggak mungkin. Ini Latisa sudah punya rencana, nanti saya akan sekolah SMA di sana. Bisa begitu? Enggak bisa. Paling tidak Latisa hanya bilang, saya mau sekolah TK di situ. Nanti saya kalau sekolah, saya akan sekolah di situ yang dia lewati setiap hari. Anak seumur Marcel, Leo, Epeng, dia nggak mungkin punya rencana kapan dia akan menikah. Betul? Dia punya rencana nanti saya kalau lulus SD, saya akan sekolah SMP di sini. Setelah SMP, nanti ketika SMP dia akan berpikir nanti saya akan sekolah SMA di sini. Gak mungkin masih SMP dia akan berkata anak saya nanti 4. Sudah dirancangkan tanggal sekian, biayanya sekian. Enggak mungkin Bapak Ibu. Diperlukan pengetahuan. Ada pengetahuan tambahan untuk supaya rencana itu menjadi matang Bapak Ibu. Ada step demi step. Tapi kalau Allah itu tidak. Ketika Allah merancangkan itu sejak semula sampai kekekalan, sudah dirancang. Hari ini Bapak Ibu mau pakai baju apa saja sudah dirancang sama Tuhan. Haleluya. Percaya tidak? Nanti saya akan jelaskan sedikit demi sedikit. Jadi rencana Tuhan itu beda. Kekal, lengkap, jelas. Allah sudah merencanakan dari awal. Dari dunia sebelum dibentuk sampai kepada kekekalan. Ayatnya di mana? Mari kita lihat. Mazmur 139 ayat 16 berkata begini. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Bakal anak. Ya, matamu itu huruf besar, mata Tuhan. Itu melihat sejak kita bakal anak, belum jadi anak loh, baru bakal. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, semua sudah tertulis. Dibentuk sedemikian rupa sebelum ada satupun daripadanya. Sebelum ada sesuatu, kita sudah dirancangkan. Sudah dirancangkan. Iki kulitnya hitam, iki kulitnya putih, sudah dirancangkan Bapak Ibu. Jadi kita harus percaya bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Dan rancangan Tuhan itu ada. 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan begini. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Kalimat kata maksud, ini diartikan kata bahasa lain dengan kata merencanakan, menskedulkan,
Jadi keselamatan kita, masuk surga apa tidak, sudah diskedulkan juga oleh Allah. Jadi saudara bersyukur hari ini, saudara adalah rancangan-rancangan Tuhan yang pasti masuk surga. Tuhan sudah bikin perencanaan yang baik buat saya dan saudara. Yang paling mulia adalah panggilan kita. Kita dipilih, dibentuk, dirancangkan untuk menjadi orang-orang yang percaya. Nah, jadi itu yang pertama. Rancangan Tuhan itu, apa saudara? Utuh. Rancangan Tuhan itu dari awal sampai kekal, lengkap. Tidak dipotong-potong. Dari awal sudah direncanakan, kita mau jadi apa, sudah dirancangkan Allah. Cuman kita tidak tahu, karena tadi Yakobus berkata apa, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Tapi semua sudah dirancangkan oleh Allah. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, selain sudah dirancangkan Allah, ya dari awal, lengkap sampai kekekalan. Yang kedua, bicara tentang rencana Allah itu mencakup segala sesuatu, baik besar, kecil, buruk, jelek, semua. Mencakup segala sesuatu, itu rancangan Allah. Sudah dirancang. Jadi kalau hari ini kita jelas, nanti kita akan jelaskan lagi di minggu ketiga Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Dalam Mazmur 139 tadi dikatakan, ya, semuanya sudah tercatat di situ saudara. Dikatakan ya, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya, perhatikan, semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk, semua yang jelek, yang baik, yang buruk, semua sudah tertulis. Semua sudah dirancangkan. Besar, kecil, ya, tinggi, pendek, semua sudah dirancangkan Allah. Jadi rencana Allah itu mencakup segala sesuatu. Coba kita baca ya. Kenapa saya katakan begitu, sampai yang terkecil pun itu Allah perhatikan. Ya, ini contoh saja. Dari Matius 10:29 itu. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Manuk peking sing paling murah itu loh. Itu juga dalam rencana Allah. Ketika ada burung peking terbang, kita tembak ke atas, dor gitu. Kalau Allah tidak merencanakan burung itu jatuh, dia tidak akan jatuh. Walaupun harganya murah. Lalu ayat ini diteruskan Bapak Ibu. Keren ya Allah kita ya. Soal burung aja dia catat saudara. Di ayat 30, tadi ayat 29, ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi kalau ada video saya buatin gambar-gambarnya, tapi ini enggak bisa ya. Termasuk rambut saja Allah menghitung loh. Ada pengertian, ada arti yang sebenarnya maunya Tuhan itu begini. Pengertiannya. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Tanpa rancangan Tuhan, ini tidak akan jatuh. Kalau Tuhan merancangkan rambut ini tidak jatuh, maka rambut itu tidak akan jatuh. Oh iya Pak Timo, iya. Percaya tidak? Contoh. Saudara mau potong rambut. Ya kan? Saudara punya rencana potong rambut. Tapi itu bukan rencana Tuhan. Saudara pergi ke tempat potong rambut. Tekan kono, tutup saudara. Jadi jatuh rambutnya? Halo? Pulang lagi, datang lagi ke sana. Mau potong rambut. Tapi karena Allah tidak merancangkan rambutnya jatuh, sehelai pun
Sampai di sana antrinya 10. Dan akhirnya hari itu dia tidak jadi potong. Haleluya. Itulah keunikan Allah kita. Sampai rambut saja Tuhan perhatikan. Tuhan rancangkan. Itu contoh. Contoh yang kedua. Saudara berpakaian saja hari ini, itu semua bagian daripada rancangan Tuhan. Hari ini siapa yang ganti baju 2 kali? Boleh angkat tangan. Ada yang tadi sudah pakai baju hitam, wah, kok kurus ya? Akhirnya ganti yang warna merah. Haleluya. Berarti kalau tadi harusnya saudara pakai baju biru dan akhirnya pakai baju warna merah, berarti Tuhan menghendaki hari ini saudara dirancangkan pakai baju apa? Merah. Haleluya. Bisa nggak nih yang tugas tadi pakai blazer semua, pakai baju putih semua? Mereka sudah ngomong tadi malam bajunya itu. Tapi kalau Allah merancangkan lain, bisa nggak? Bisa. Dilelah ketika dipakai mau keluar kecantol suwek, saudara. Jadi pakai blazer? Tidak jadi. Telepon sama teman-temannya, saya tak pakai putih saja ya, atau tak pakai rompi, pasti begitu. Dan hari itu Allah menghendaki dia pakai rompi, tidak pakai blazer. Jadi semua kecil besar apapun di kolong langit ini, semua itu sudah dirancangkan Allah. Jadi saudara, kalau ada sesuatu yang gagal, ada sesuatu yang tidak terjadi dalam hidup kita yang sudah kita rancangkan, itulah rencana Tuhan buat kita. Termasuk hal buruk pun yang akan terjadi, itu pun juga bagian daripada rencana Allah. Loh Pak, Yeremia kok rancangan damai sejahtera? Nanti kita jelaskan di minggu ketiga. Saya hanya mau fokus sekarang rancangan Allah dalam hidup kita akan panggilan Tuhan itu untuk kita masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua itu dalam rancangan Tuhan yang sempurna, termasuk apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semuanya. Kita baca ayat yang terakhir. Ya, itu soal burung, soal rambut, Tuhan atur sedemikian rupa. Bahkan termasuk hujan pun Tuhan sudah rancangkan, Bapak Ibu. Ya, ada 4 ayat sebenarnya di sini, cuman saya nggak bisa nunjukin itunya ya. Saya baca 1-2 saja. Yeremia 14 ayat 22 dikatakan begini. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Jadi hujan saja Tuhan yang ngatur. Ayub 28-25 berkata, ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, diatur sama Tuhan. Ya, ayat 26, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan loh. Hujan saja ditetapkan Allah, kapan mau hujan, kapan mau tidak. Makanya enggak heading untuk hujan, di sini terang. Itu sudah bagian daripada ketetapan Allah. Haleluya. Semua Tuhan yang atur. Ayub 37 ayat 6 dikatakan, karena kepada salju ia berfirman, jatuhkanlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Mau deras, tidak, itu terserah Tuhan. Tuhan punya rencana. Hari ini guntur terus, gitu. Terus gitu. Nah, yang unik saudara ya, guntur terang gitu ya. Guntur terang, kemudian ada hujan gitu ya. Wah, Mbak Win datang ke gereja doa. Wah, sampai Pamungan hujan deras. Nah, kalau sudah sampai Pamungan kan nggak mungkin balik saudara, tetap datang doa. Haleluya saudara. Itu bagian daripada rencana Tuhan. Ya, jadi rancangan Tuhan itu luar biasa. Sampai hujan saja Tuhan atur. Makanya saya katakan Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu sudah mencatat, merancangkan semua rencananya untuk segala sesuatunya indah pada
waktunya, saudara. Nah, mari kita lihat ayat yang terakhir. Nah, ini luar biasa Allah ya. Amsal 16 ayat 33. Itu arisan saja Tuhan atur loh, saudara. Siapa yang dapat arisan saja Tuhan atur, saudara. Mari kita lihat ya, Amsal 16:33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal daripada iki loh. Membuang undi itu apa, saudara? Juko arisan itu loh, saudara. Betul, saudara ya? Sampai soal juko nomor arisan siapa yang keluar saja itu diatur oleh Tuhan loh. Haleluya. Termasuk dapat door prize kemarin itu loh. Semua Tuhan sudah rancangkan. Kenapa Pak Timo yang pengen sekali Magicom tidak dapat, tapi orang lain yang dapat. Ternyata rencana Tuhan bukan buat orang lain. Dan ketika pada ngaku, ternyata mereka lebih butuh daripada saya, saudara. Itu namanya rancangan Tuhan itu indah. Mungkin gak indah buat saya, tapi indah buat orang lain. Betul, saudara? Apalagi yang sudah baru beli setrika, kok dapat setrika lagi. Ini kan seperti gak ada faedahnya. Tapi ingat, diperhatikan, pasti ada rencana Tuhan di balik itu. Haleluya. Karena kalau yang sudah punya setrika tadi dapat Magicom, yang tadi butuh Magicom dapat setrika, gak nyambung. Betul? Gak nyambung. Tapi Allah sedemikian rupa, menyeting, mengatur sedemikian rupa. Termasuk arisan. Termasuk arisan. Kapan kita dapat itu sudah diatur Tuhan. Kecuali sudah direncanakan manusia ya. Itu pun bisa meleset. Bisa nggak sudah direncanakan manusia meleset? Oh, Bu Linda dapat nomor 3. Ya kan? Begitu pas datanya Bu Linda dapat, yang nomor 5 itu butuh banget. Nangis-nangis kepada Bu Linda. Dapat. Tapi dikasih ke nomor 5. Dan Bu Linda nggak dapat. Itu juga semua sudah dirancangkan Tuhan. Haleluya. Besok kalau yang sedang narik arisan tidak dapat, berkatalah ini rencana Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara. Perhatikan. Saya mau kasih gambaran begini. Rencana Tuhan itu indah buat kita. Ini penjelasan saya yang terakhir. Kembali ke laptop. Roma 8:28 tadi, saudara ya. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, di sini ada beberapa yang percaya Yesus itu di sini, ya. Ada Mas Paib, istrinya, ada Mas Anto, ada siapa lagi? Ya, Mas Adi juga ya, termasuk ya dari Katolik kita. Lalu ada beberapa lagi ya di Tegowanu. Nah, saya jelaskan dulu. Mereka ada di tempat ini, akhirnya percaya Yesus dan pasti masuk surga. Pasti masuk surga ya, Mas? Udah dikategorisasi. Pasti masuk surga ya? Mas Anto pasti masuk surga ya? Karena ada di gereja ini. Tapi saudara, apakah tahu kenapa ada gereja ini? Karena ada bapak-bapak dan beberapa orang berselisih paham dengan gereja yang di sana. Betul? Ngaku enggak? Betul enggak? Ya, betul ya? Tapi saudara, di sana itu juga gereja yang di sana, adanya gereja di sana karena ada selisih paham di mana? Di gereja yang sebelumnya juga. Karena ada ontran-ontran juga. Gitu. Berangkat daripada apa, saudara? Ontran-ontran. Saya percaya kalau GBI dulu enggak ontran-ontran, GOG enggak ontran-ontran, ya. Saya percaya Mas ini belum tentu ada di sini dan diselamatkan Yesus. Itu loh rencana indah. Berangkat dari yang enggak enak, tapi endingnya ada beberapa jiwa diselamatkan. Saya ada di sini mengajarkan tentang keselamatan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya bisa berdiri di tempat ini karena apa, saudara? Karena saya dipanggil pengurus di sini untuk jadi gembala di sini. Haleluya. Nah, untuk ke sini, sebelum ke sini, saudara ya, sebelum di sini, saya kenal Pak Gideon sejak kecil.
Nah, Pak Gideon mengeluh, di sini nggak ada gembala. Lalu saudara, sebelum saya kenal Pak Gideon, saya melayani papahnya. Kenapa saya melayani papahnya? Karena saya wakil gembala di GPD Inggenuk. Sebelum saya di GPD Inggenuk, saya ini pengerja biasa. Saya kerja di pabrik. Gitu ya. Nah, sebelum saya kerja di pabrik, saya ini gelandangan Bapak Ibu. Saya itu gelandangan Puri Andasmoro, saudara. Saya apal semua itu di sana, itu orang-orang di sana. Tahun 95, 96. Tidurnya di pos sapam, Artinya saudara, saat saya jadi gelandangan itu, saya kenal dengan yang namanya Samuel Repi. Saya diajari tentang Kristus, diajari tentang keselamatan. Saya percaya Yesus, lalu saya mengambil keputusan masuk sekolah Alkitab. Artinya apa saudara? Kalau saya nggak dirancangkan jadi gelandangan, mungkin saya nggak kenal Samuel Repi dan saya tidak akan ada di tempat ini. Jadi berangkat dari gelandangan, rancangan yang mungkin nggak baik buat saya, tapi endingnya rancangan yang Tuhan yang dikatakan dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itu yang saya maksud. Haleluya. Sekarang mulai nangkap sesuatu Bapak Ibu, bahwa rencana Tuhan itu indah. Haleluya ya. Nah, kalau hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan apapun dan saudara menganggap ini kok sepertinya bukan rencana Allah, percayalah, itu bagian rencana Allah. Makanya kemarin saudara, ketika saya lihat sesuatu ya, ketika saya jatuh di sana saudara, sampai hari ini saya nggak jajan di sana saudara. Sejak saya salto di sana, jegur ke kali saudara, sampai hari ini saya nggak jajan. Dan itu bagusnya, ya bagusnya. Tapi saudara, saya percaya ketika saya jatuh itu saudara, saya setiap hari merenungkan ada rencana apa di balik jatuhnya saya itu. Gitu. Lalu kejadian-kejadian yang saya perhatikan, ya, yang kejadian yang saya perhatikan selama ini, saya cuma termenung, setelah ini apa yang Tuhan mau kerjakan. Haleluya. Ya. Ketika melihat sesuatu yang ganjil, yang ganjal, sekarang saya belajar untuk setelah ini apa yang terjadi dan apa maunya Tuhan. Mulai ngeflow dengan rencana Tuhan. Hari ini yang diputus pacarmu, yang mungkin kamu cintai, kamu harus berkata, Tuhan, ada rencana apa di balik pacar saya memutuskan saya? Mungkin mau dikasih yang lebih baik, atau lebih ganteng, lebih cantik, kita tidak tahu. Yang penting kita berkata, jika Tuhan menghendaki. Haleluya, haleluya. Saya percaya rencana Tuhan indah dalam hidup kita. Ya, memang awal itu berat. Ya, pengalaman yang jelek itu berat. Pengalaman yang buruk itu berat. Tetapi dikatakan Allah turut bekerja, termasuk dalam rancangan Tuhan yang jelek pun. Dia akan bawa kita ke tempat yang lebih baik. Di balik rancangan yang mungkin tidak baik, menyenangkan kita, tidak baik untuk kita, ada rancangan Tuhan yang baik buat kita. Haleluya saudara, puji Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Haleluya. Hari ini kita diperhadapkan dengan meja perjamuan Tuhan. Saudara harus bersyukur bahwa saudara sudah dirancangkan, dipilih, diskedulkan oleh Tuhan untuk jadi orang-orang yang percaya. Tugas kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memilih kita, merancangkan untuk jadi orang-orang yang percaya dan pasti masuk surga. Haleluya. Haleluya, haleluya. Indah rencanamu Tuhan. Alkitabnya kita tutup. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu
dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu, dulu ku tak tahu Tuhan. Berat mungkin saudara, berat ku rasakan, bahkan kita menderita. Haleluya. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Semua katakan, tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Amin. Haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak-bapak katakan, kini ku mengerti. Kini ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Ibu-ibu, ibu-ibu, ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Coba ibu-ibu katakan, kini ku melihat. Kini ku melihat. Haleluya. Padaku. Mari bersama dengan bapak-bapak. Kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Pelayan-pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Pelayan-pelayan perjamuan, saudara ingatkan kembali. Ketika kita melihat tubuh dan darah Tuhan yang ada di depan ini, kita diingatkan bahwa kita telah dipilih dari segala bangsa, dirancangkan untuk jadi umatnya, untuk jadi umat ketebusannya. Kita dipilih, diangkat dari lumpur dosa. Dan kalau itu bukan pilihan, kalau itu bukan rancangan Tuhan, tidak mungkin kita ada di tempat ini. Jadi saudara semua yang ada di ruangan ini, maupun yang mengikuti lewat live streaming, ingat bahwa ketika kita percaya Yesus dan diselamatkan, itu bukan karena hasil usaha kita, tapi semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Terima juru selamat dan masuk surga. Mari pelayan perjamuan bisa berlutut. Kita datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara jemaat semuanya tundukkan kepala, persiapkan hatimu, tubuh jiwa rohmu untuk terima tubuh dan darah Tuhan. Karena tubuh dan darah Tuhan yang akan menyucikan hidupmu, yang akan mentahirkan